Manisa BBSK membuat langkah berani. Mereka memberi pengakuan besar kepada pemain barunya, Megawati Hangestri Pertiwi. Padahal, saat itu ia bahkan belum bergabung di lapangan. Langkah itu membuahkan hasil. Popularitas klub melejit. Fans Indonesia menyerbu media sosial Manisa, menjadikannya pusat perhatian Asia Tenggara. Media Turki menulis headline tentang Megatron dari Indonesia. Namun, kejayaan itu tak berlangsung mulus. 3 laga uji coba dilewati tanpa kehadiran Megawati. Kursinya kosong. Fans bertanya-tanya, di mana Megatron? Sementara itu, pelatih Gorkem Kazan menurunkan duet Mreli dan Gunggun Chu. Awalnya dianggap sekadar pengganti. Namun, performa mereka cukup meyakinkan. Mereka memberi bukti bahwa tim bisa tetap solid tanpa bintang utama. Dan disitulah letak dramanya. Posisi Megawati seakan mulai diguncang. Fans gelisah, media berspekulasi. Publik mulai bertanya, apakah status istimewa Megawati masih aman? Bagi Megawati, inilah ujian terbesarnya. Ia datang sebagai bintang, namun absensi panjang membuatnya harus membuktikan lagi bahwa ia adalah mesin penghancur, sosok yang tak tergantikan. Dunia voli tahu, posisi opposite adalah senjata pemungkas. Di sanalah angka-angka krusial lahir. Tapi, posisi ini juga sangat kejam. Ia menuntut kehadiran nyata, kebugaran prima, dan chemistry tanpa celah dengan tim. Fans masih menaruh harapan, pelatih pun tahu potensi besarnya. Tapi, waktu terus berjalan. Liga kian mendekat. Apakah Megawati siap kembali? Apakah ia mampu merebut lagi tahtanya? Ataukah persaingan internal membuatnya harus berbagi peran? Semua pertanyaan itu kini menggantung. Tapi satu hal pasti, setiap langkah Megatron akan terus menjadi sorotan. Bukan hanya di Turki, tapi juga bagi jutaan penggemar di Indonesia. Dan bukankah itulah daya tarik olahraga? Bahwa di balik skor dan kemenangan, selalu ada kisah manusia tentang harapan, ancaman, perjuangan, dan kesempatan kedua. Megawati kini berada di persimpangan. Ancaman mungkin nyata, tapi kesempatan untuk bangkit selalu ada. Dan saat ia kembali ke lapangan, dunia akan menyaksikan jawabannya. Karena bagi seorang Megatron, ancaman hanyalah panggilan untuk bangkit, melompat lebih tinggi, dan memukul lebih keras. Sulit dipercaya. Seorang bintang voli yang dijuluki Megatron, salah satu opposite terbaik Asia, justru lebih sering terlihat di bangku cadangan ketimbang mengobrak-abrik pertahanan lawan. Keputusan pelatih Manisa BBSK Gorkem Kazan ini sempat bikin para penggemar di Turki dan Indonesia terheran-heran. Bagaimana mungkin? Kenapa Mega tidak langsung dimainkan penuh? Pertanyaan itu menggema di tribun, di media sosial, bahkan jadi topik hangat di komunitas voli internasional. Coba lihat apa yang terjadi di laga uji coba pertama melawan Altin Ordu. Mega turun sebagai starter di set pertama. Penampilannya solid, energinya membara. Seperti biasa, ia menunjukkan kualitasnya sebagai bintang. Tapi, masuk set kedua, kejutan terjadi. Mega ditarik keluar. Ia baru dimainkan lagi di set ketiga, seolah hanya untuk menjaga ritme. Dan ini bukan sekali 2 kali. Di laga-laga berikutnya, pola yang sama kembali terjadi. Hingga akhirnya, Mega baru benar-benar bermain penuh dari set pertama sampai set ketiga saat menghadapi Yatirim Karsiaka. Fans pun mulai bingung. Apakah Mega belum nyetel dengan sistem permainan? Atau pelatih masih meraba-raba kekuatan tim? Gelombang spekulasi langsung merebak. Ada yang menuduh Mega belum mampu beradaptasi dengan strategi tim. Ada pula yang menyebut pelatih ragu pada konsistensinya. Tapi, ada juga yang berani berkata, mungkin Kazan sengaja menyimpan kekuatan. Namun, seiring waktu,
Misteri itu akhirnya menemukan jawabannya, dan jawabannya ternyata jauh lebih manusiawi daripada dugaan siapapun. Kebenaran muncul bukan dari konferensi pers resmi, bukan juga dari wawancara media, melainkan dari percakapan sederhana di media sosial. Di TikTok, seorang pengguna bertanya langsung pada kakak Megawati, "Mas, gimana cederanya Mbak Mega? Apa sudah pulih?" Jawaban yang muncul sangat singkat, tapi jelas menusuk rasa penasaran publik. Masih terapi rutin. Dan seketika itu, teka-teki itu terjawab. Mega memang masih dalam tahap pemulihan cedera. Ia bisa bermain, iya, tapi tubuhnya belum sepenuhnya kembali ke kondisi 100%. Ia harus menjalani terapi rutin agar bisa benar-benar fit ketika Liga Voli Turki resmi dimulai. Keputusan Görkem Kazan pun kini terlihat jauh lebih masuk akal. Ia bukan tidak percaya pada Megatron, bukan pula menganggap enteng kemampuannya. Justru sebaliknya, ia ingin melindungi aset terbesarnya. Seorang pelatih hebat tahu, memaksa seorang pemain tampil habis-habisan dalam kondisi belum pulih adalah perjudian berbahaya. Di voli, resiko cedera begitu besar. Jika Mega dipaksakan tampil penuh di pramusim, cederanya bisa saja kambuh dan akibatnya ia bisa absen panjang, bahkan melewatkan musim reguler. Itu jelas lebih merugikan tim. Karena itulah, Kazan memilih strategi, biarkan Mega merasakan atmosfer pertandingan di Turki. Biarkan ia menjaga ritme, beradaptasi, tapi jangan sampai energi terbaiknya terkuras sebelum waktunya. Ini bukan sekedar taktik, tapi bentuk perlindungan, bentuk penghargaan pada kualitas seorang Megawati Hangestri. Bagi para penggemar, tentu saja ini bukan hal mudah. Mereka sudah tak sabar menyaksikan smash keras Megatron menghentam lapangan-lapangan di Turki. Mereka ingin segera melihatnya mendominasi, seperti ketika ia membela Red Sparks di Korea Selatan atau berseragam timnas Indonesia. Namun kini mereka sadar, kesabaran adalah harga yang harus dibayar. Lebih baik Mega tampil 100% siap di musim reguler daripada memaksanya lalu melihatnya tumbang karena cedera. Pada saat ini Megawati masih berada di Indonesia. Ia ikut membela klub lokal di ajang Li Voli 2025 sembari tetap menjalani terapi rutin. Rencananya, ia baru akan kembali ke Turki pada bulan Oktober setelah semua urusan domestik selesai. Itu berarti fans Manisa BBSK masih harus menahan rindu beberapa minggu lagi sebelum benar-benar menyaksikan Megatron meledak di arena sesungguhnya. Namun justru penantian ini membuat kisahnya semakin menarik, semakin dramatis. Dari yang awalnya disangka dianaktirikan, kini publik sadar Megawati adalah senjata pamungkas yang dijaga dengan hati-hati. Dan ketika waktu itu tiba, ketika Görkem Kazan akhirnya memberi peran penuh kepada Mega, dunia voli akan melihat pemandangan yang berbeda. Megatron yang sepenuhnya pulih, sepenuhnya siap, dan sepenuhnya dilepaskan. Saat itu, setiap smash kerasnya akan jadi dentuman yang memekakkan lawan. Setiap poinnya akan jadi simbol kebangkitan Manisa BBSK, dan setiap aksinya akan jadi jawaban bagi semua yang pernah meragukannya. Penantian ini bukan sekedar menunggu seorang pemain tampil. Ini adalah menunggu lahirnya kembali Megatron yang siap mengguncang Liga Voli Turki dan membakar semangat para penggemarnya di seluruh dunia. Bayangkan momen luar biasa di lapangan ketika nama Megawati Hangestri kembali menggema. Dari tribun sampai ke tepi lapangan, semua mata terfokus padanya. Passing jauh ke kiri, bisa. Umpan presisi ke kanan, bisa. Bahkan dalam situasi tersulit, Megawati tetap mampu menciptakan momen emas yang membuat penonton terpukau. Tidak heran jika Tanjak Robert sampai bertepuk tangan, tos dengan rekan setim, bahkan mengacungkan jempol tinggi-tinggi. Sebuah pengakuan nyata bahwa Megawati telah menjadi motor permainan. Namun, di balik sorotan itu, ada teka-teki besar yang belum terpecahkan. Sampai detik ini, Manisa belum juga mengumumkan siapa pengganti setter yang hilang. Rahasia ini membuat para penggemar terus bertanya-tanya.
Kenapa belum ada kabar? Apa strategi yang sedang disimpan rapat-rapat? Meski begitu, kehadiran Megawati justru membuat kekhawatiran itu seakan sirna. Dengan segala kehebatannya, Megawati mampu menambal peran penting bahkan di posisi yang bukan spesialisasinya. Bayangkan, seorang pemain yang sejatinya seorang oposit bisa berperan sebagai libero, middle blocker, bahkan setter.